Novel audio Pagoda Pancer yang ke-122. Cerita pun berlanjut. Yunci Tianfu. Si jenius baru saja sadar dan banyak orang telah berkumpul. Adik laki-laki Xiao Nunu, apakah kamu di sini? Bisakah kamu membantuku meningkatkan senjata ini? Tolong. Adik laki-laki Xiao Nunu, aku dari Persekutuan Pemurnian Senjata. Kami dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan serikat kami dan menjadi pemimpin dari guild kami. Kepala Pemurni Senjata. Saudara muda Xiao, bolehkah saya menanyakan pengetahuan tentang pemurnian senjata? Masalah ini telah mengganggu saya sejak lama. Alun-alun dipenuhi orang. Jika Liang Mingtian, Luo Feihong, Li Yi, dan Ouyang Long tidak menghentikannya, mereka mungkin akan menembus garis pertahanan. Saudaraku ada di sana. Saat ini, mata Li Yi berbinar, dan dia menunjuk ke sebuah tangga yang menghubungkan bangunan utama dan berteriak. Mata semua orang melihat ke sana. Untuk sesaat, semua orang menjadi lebih bersemangat. Kamu benar, itu kakak muda Xiao Nunu. Saudara muda Xiao Nunu, bisakah kamu turun dan mengucapkan beberapa patah kata? Detik berikutnya, sosok Xiao Nunu bergerak dan berubah menjadi cahaya keemasan dan bayangan dan menghilang ke langit. Apa yang terjadi? Mengapa junior brother Xiao Nunu pergi? Cepat, ikuti dengan cepat, aku sudah menunggu berjam-jam. Cepat, cepat, cepat. Saat semua orang hendak mengejar, Yin Fengxi membawa pedang di punggungnya dan mendarat dengan kakinya. Semuanya. Adik laki-laki sedang sibuk sekarang, jadi dia secara khusus mengatur agar aku menerima semua orang. Suara Yin Fengxi segera menarik perhatian orang banyak. Yin Fengxi melanjutkan, apakah kamu tidak ingin menyempurnakan senjata? Silakan ikuti saya ke Menara Tianmang. Adik junior sudah bekerja sama dengan Menara Tianmang. Jika kamu ingin menyempurnakan senjata, pergi saja ke Menara Tianmang. Fengxi melambaikan tangannya dan memimpin semua orang ke Menara Tianmang. Semuanya, tolong berhenti berkerumun dan jaga ketertiban. Jangan khawatir, kakak muda telah memberikan wewenang penuh kepada Tianmang Lou dan aku untuk bertanggung jawab atas masalah pemurnian senjata. Semuanya, ikuti aku. Tidak ada yang ragu setelahnya semuanya, Yin Fengxi juga tinggal di sana. Selain itu, Xiao Nunu telah meninggalkan Yunci Tianfu, dan tidak ada gunanya tinggal di sini. Kerumunan di alun-alun secara bertahap mengikuti langkah Yin Fengxi. Sisi lain, pada saat yang sama, Lu Hong, Ye Qingshan dan tetua lainnya dari Menara Tianmang datang langsung ke Paviliun Xingqiao. Saya tidak tahu, Penatua Lu, Penatua Ye telah tiba, tetapi saya tidak jauh untuk menyambut Anda. Di halaman depan Paviliun Xingqiao, Yin Lang datang menyambutnya dengan sikap suam-suam kuku. Saya tidak jauh untuk menyambut Anda, tetapi dia semua orang bisa melihat kesombongan pihak lain. Leng Ruoqian di samping tidak mau berpura-pura, dan dia memiliki wajah yang dingin. Mengenai sikap Yin Lang dan Leng Ruoqian, meskipun Lu Hong, Ye Qingshan dan lainnya tidak puas, mereka tidak dapat menunjukkannya. Bagaimanapun, mereka datang ke sini hari ini untuk meminta bantuan. Aku ingin tahu apakah Dan Xing Hao dan Genius ada di mansion. Lu Hong bertanya. Yin Lang menjawab, kakak senior dan belum bangun. Jika kamu ada hubungannya dengan dia, pergilah ke loteng di halaman dalam dan tunggu. Kemudian, Yin Lang dan Leng Ruoqian membawa Lu Hong, Ye Qingshan, dan yang lainnya ke loteng terbuka di halaman dalam. Setelah itu, Yin Lang dan Leng Ruoqian pergi. Loteng ini dibangun di tepi tebing, di sisi tebing terdapat air terjun yang spektakuler mengalir ke bawah. Saya harus mengatakan bahwa pemandangan di sini cukup bagus. Namun sekelompok orang di Menara Tianmang sedang tidak mood untuk melihat pemandangan, dan wajah mereka tidak cantik. Sikap Yin Lang dan Leng Ruoqian sungguh menjengkelkan. Bagaimanapun juga, Lu Hong dan Ye Qingshan sama-sama merupakan tetua terkenal di Akademi Suci Abadi Fana, namun sambutan di Paviliun Xingqiao terlalu buruk. Tidak ada tempat duduk atau teh, sekelompok orang hanya berdiri di sini. Kutu kupret. Bagaimanapun, Menara Tianmang kita didirikan lebih awal dari Paviliun Xingqiao. Beberapa orang ini adalah senior, tetapi mereka bahkan tidak melihat kita. Salah satu tetua Menara Tianmang mengutuk. Orang lain juga menindaklanjuti dan berkata, saya benar-benar kesal. Bahkan jika mereka tidak memberi kami tempat duduk atau teh, mereka tetap membuat kami menunggu. Pemimpinnya,
Penatua Lu Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Jangan ucapkan sepatah kata pun. Kamilah yang meminta bantuan. Semua orang tidak punya pilihan selain menyerah." Sejujurnya, beberapa orang hanya mengeluh, tapi siapa yang tahu bahwa di belakang Dan Xing Hao ada Jia Xiu, ahli pemurnian senjata. Meski tidak bahagia, semua orang hanya bisa menunggu dengan sabar. Penantian ini berlangsung setengah jam. Setengah jam kemudian, Dan Xing Hao, yang mengenakan pakaian mahal, datang terlambat. "Saya kurang tidur kemarin. Saya bangun terlambat hari ini. Saya minta maaf karena membuat para tetua menunggu begitu lama." Yin Lang dan Leng Ruoqian mengikuti di belakang. Meskipun dia berkata, "Maaf," tidak ada permintaan maaf di wajah Dan Xing Hao. Lu Hong, Ye Qingshan dan yang lainnya segera maju untuk menyambut mereka. "Sama-sama, dan Tian Cai, kamilah yang mengganggumu." Ye Qingshan juga mengikuti, "Aku ingin tahu bagaimana kabar gurumu yang terhormat akhir-akhir ini. Akankah dia punya waktu untuk datang ke Akademi Suci Abadi Fana bulan depan?" Dan Xing Hao terkekeh, dengan sedikit ejekan di matanya. "Penatua Lu, Penatua Ye, jangan bertele-tele. Saya tahu mengapa Anda ada di sini. Bukankah Anda hanya ingin Tuan Anda membantu Anda memperbaiki cacat pola senjata Tianmang?" Di menara Tianmang sedikit terkejut. Lu Hong dan Ye Qingshan saling memandang, keduanya melihat makna mendalam di mata satu sama lain. Sarkasme di wajah Dan Xing Hao menjadi lebih kuat. Dengan pemikiran di benaknya, dia membalikkan tangan kirinya. Hoa! Cahaya putih menyala, dan sebuah gulungan jatuh ke tangannya. "Rencana perbaikan pola senjata Tianmang, yang Anda inginkan ada di sini bersama saya. Ada 100 area yang perlu diperbaiki di seluruh artikel. Setelah perbaikan pola senjata Tianmang, tidak hanya kekuatannya yang ditingkatkan beberapa kali lipat. Tetapi pola dan senjatanya juga tingkat keberhasilan fusi mencapai lebih dari 60%. Begitu kata-kata ini keluar, mata Lu Hong, Ye Qingshan, dan yang lainnya berbinar. Bulan lalu, Lu Hong mengirim seseorang untuk mengirimkan salinan metode pemurnian senjata pola senjata Tianmang kepada Master Jia Xiu untuk ditinjau. Tanpa diduga, pihak lain telah memberikan rencana perbaikan begitu cepat. Semua orang sangat gembira saat melihat gulungan di tangan Dan Xing Hao. Ye Qingshan berkata, "Dan jenius, jika Anda memiliki permintaan, silakan bertanya. Selama menara Tianmang bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik." Dan Xing Hao tersenyum bangga, dan dia menjawab dengan bangga, "Saya tidak menginginkan apapun, aku hanya ingin dia berlutut. Tundukkan kepalamu padaku dan akui kesalahanmu." Wow! Dan Xing Hao menunjuk ke arah Lu Hong, Ye Qingshan, dan yang lainnya. Orang yang dia maksud tidak lain adalah Ming Chen. Untuk sesaat, Ming Chen tiba-tiba menjadi fokus semua orang yang hadir. Ming Chen terdiam sejak dia masuk, dan berdiri di belakang hampir tanpa rasa kehadiran. Namun meski begitu, Ming Chen masih merasakan hawa dingin yang agresif di badan Dan Xing Hao. "Ming Chen, kenapa kamu tidak meminta maaf kepada Dan Tian Cai?" Ye Qingshan segera berteriak. Ming Chen menghela nafas lega dan kemudian melangkah maju. "Saudara muda Dan, Ming Chen dengan ini meminta maaf kepada Anda, dan mohon minta saudara muda Dan untuk memberikan jumlah yang besar, terlepas dari dendam masa lalu." Yin Lang mendengus dingin, dan berkata, "Apakah kamu tidak mengerti apa kakak senior?" Dan berkata, "Kamu berlutut. Tidak, berdiri saja." Leng Ruoqian juga tersenyum dingin, cara meminta maaf seperti ini tidak tulus sama sekali. Yin Lang dan Leng Ruoqian merasa mereka baik-baik saja lagi. Mereka berdua benar-benar lupa tentang tampilan sederhana dari adegan di mana mereka menyempurnakan senjata Didian. Ming Chen mengepalkan tinjunya begitu keras hingga kukunya menusuk dagingnya. Sejujurnya, Ming Chen tidak pernah merasa bersalah. Namun demi menara Tianmang dan Master Lu Hong, dia rela menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Namun, dia tidak bisa melakukannya jika dia harus berlutut menanggung penghinaan seperti itu. "Tuan, saya..." Ming Chen memandang Lu Hong. Sebelum Lu Hong dapat berbicara, Ye Qingshan berteriak, "Ming Chen, kamu bertanggung jawab atas masalah ini. Kamu harus bertanggung jawab penuh." Lu Hong memandang Dan Xing Hao, "Jenius dan Ming Chen salah. Setelah aku kembali, aku akan melakukannya. Pasti akan menghukummu dengan berat, tapi hari ini,
Sebelum Lu Hong menyelesaikan kata-katanya, Dan Xinghao langsung menyela, aku tidak ingin mengulanginya lagi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, silakan kembali. Setelah itu, Dan Xinghao katanya dia berkata dengan dingin, sampai jumpa. Ya, Yin Lang dan Leng Ruoqian langsung setuju. Kemudian kedua orang itu melangkah maju dan berkata, semuanya, silakan kembali. Lu Hong menarik napas dalam-dalam, dan mengangguk dengan penuh semangat, permisi. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke kelompok menara Tianmang, ayo pergi. Ye Qingshan mengerutkan kening. Tidak ada lagi pola senjata Tianmang. Tidak lagi, Lu Hong menjawab. Semua orang terkejut. Apa yang dikatakan Lu Hong di luar dugaan semua orang, bahkan Ming Chen pun tercengang. Lu Hong berkata, jika muridnya dipermalukan, berapa banyak wajah yang dapat saya pertahankan sebagai seorang guru? Dan Xinghao mengejek, pikirkanlah, tanpa bantuan guru saya, Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah Tianmang. Pola senjata. Lu Hong dengan kilatan tekad di matanya, dia berkata, jika kami tidak dapat menyelesaikan masalah, kami akan mengembangkan metode lain untuk menyempurnakan senjata. Mungkin alasan kegagalan kami adalah karena kami terlalu terobsesi, pola senjata Mang Surgawi. Lu Hong tampaknya memiliki beberapa wawasan, dan dia berbalik untuk bersiap. Pergi. Ye Qingshan melirik ke arah Lu Hong, lalu ke Ming Chen, dan akhirnya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, itu saja, kembalilah. Meskipun Ye Qingshan memiliki temperamen yang panas, bagaimanapun juga Ming Chen adalah murid Lu Hong, jadi masuk akal, dia seharusnya tidak memaksa pihak lain untuk menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya kepada Fang dan Xinghao. Tetapi saat ini, Ming Chen menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, saya berlutut. Semua orang di menara Tianmang terkejut. Lu Hong dan Ye Qingshan saling memandang dengan tidak percaya. Ming Chen berkata, pola senjata Tianmang adalah kerja keras penelitian semua orang selama bertahun-tahun. Metode pemurnian senjata ini memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Saya tidak dapat memengaruhi semua orang karena alasan saya sendiri. Ke Dancing. Kakak senior Dan, Ming Chen menyadari bahwa dia salah. Saya ingin meminta maaf kepada Anda dan meminta pengampunan Anda. Semua orang di menara Tianmang tidak tahan, sementara Dan Xinghao, Yin Lang, dan Leng Ruoqian memandang dengan dingin. Namun saat ini, suara keras tiba-tiba meleduk. Kakak senior Ming Chen, apakah kamu di sini? Aku sudah lama mencarimu. Ups. Sesosok muncul di depan semua orang, dan pihak lain meraih lengan Ming Chen. Saya baru saja datang dari Tianmang Tower, dan mereka bilang kamu datang. Inilah aku, berlarian dan hampir mati karena kelelahan. Pengunjung itu tidak lain adalah Yin Fengqi. Melihat gangguan tiba-tiba dari Yin Fengqi, semua orang di menara Tianmang dan paviliun Xingqiao tampak terkejut. Dari mana datangnya makhluk liar ini? Beraninya kamu masuk ke paviliun Xingqiao kami? Leng Ruoqian menunjuk ke arah Yin Fengqi dan berteriak. Yin Fengqi melambaikan tangannya. Saya akan menemukan orang ini dan segera pergi. Tidak perlu menghibur saya. Setelah itu, Yin Fengqi menarik Ming Chen dan ingin pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Ada banyak orang di menara Tianmang yang menunggumu untuk menyempurnakan senjata. Saudara muda Yin, ada yang harus kulakukan di sini. Ming Chen memisahkan diri. Ada apa? Suasananya sangat tegang. Yin Fengqi menjawab dengan acuh tak acuh, sambil mengeluarkan dua gulungan dari badannya dan melemparkannya ke pihak lain. Ini, Xiao Nunu memberikannya padamu. Ming Chen adalah sedikit bingung. Melihat gulungan dua langkah itu, dia bertanya dengan bingung. Apa ini? Yin Fengqi merentangkan tangannya, buka sendiri dan lihat. Dia bilang kamu akan mengerti setelah kamu membacanya. Ming Chen bahkan lebih bingung. Dia ragu-ragu sejenak dan membuka gulungan pertama terlebih dahulu. Metode kuno ukiran dan penempaan jimat, keseluruhan artikelnya. Ming Chen terkejut, dan dia memandang Yin Fengqi dengan kaget. Apakah itu metode kuno untuk memurnikan senjata? Itu untukmu, kata Yin Fengqi. Dia bertepuk tangan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ming Chen, Lu Hong, Ye Qingshan dan pemurni senjata Tianmang lainnya juga menunjukkan keterkejutan. Salah satu tetua mau tidak mau melangkah maju dan bertanya. Apakah ini metode pemurnian senjata kuno yang dikuasai oleh Master Jia Xiu? Ming Chen dengan sungguh-sungguh mengangguk. Ya,
Yin Fengqi kemudian menambahkan, dan Master Jiaxiu itu apa yang Anda miliki di tangan Anda hanyalah sebagian kecil, tetapi yang Anda miliki di sini adalah keseluruhan cerita. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Menara Tianmang semakin terkejut. Pertarungan judai antara Xiao Nunu dan Dan Xinghao di Dian Refining Ground telah lama dikabarkan di Akademi Suci Abadi Fana. Semua orang di Menara Tianmang tahu bahwa Xiao Nunu menggunakan metode pemurnian senjata yang sama untuk mengalahkan Dan Xinghao. Yang selalu luar biasa adalah teknik pemurnian senjata kuno yang dikuasai Xiao Nunu lebih lengkap daripada teknik Master Jiaxiu. Coba kulihat. Salah satu tetua datang. Ming Chen menyerahkan gulungan itu ke pihak lain. Pihak lain mulai memperhatikan dengan cermat. Segera, dia menunjukkan ekspresi takjub. Sungguh seni yang mendalam dalam memurnikan senjata. Rune ini juga memiliki catatan dan penjelasan. Dia memandang Lu Hong dan Ye Qingshan dengan keterkejutan di wajahnya. Apakah ada penjelasan lebih lanjut? Ye Qingtang terkejut. Ya, lihat. Orang tua itu menyerahkan gulungan itu. Lu Hong, Ye Qingshan dan yang lainnya segera mengelilinginya. Gulungan tersebut tidak hanya mencatat isi dari metode pengukiran dan penempaan jimat kuno, tetapi juga memiliki penjelasan rinci tentang beberapa rune tingkat lanjut. Ini juga merupakan cara Xiao Nunu dengan sengaja membantu Ming Chen menghemat waktu. Dengan catatan penjelasan ini, Ming Chen dapat memahami isinya lebih cepat. Apakah kamu benar-benar bersedia memberikannya kepada kami? Ye Qingshan memandang Yin Fengqi dengan tidak percaya. Yin Fengqi mengusap hidungnya dengan jari-jarinya, dikatakan untuk kakak senior Ming Chen, tapi kalian semua dari Menara Tianmang, jadi itu harus dianggap sebagai hadiah untukmu. Dia memandang Lu Hong, metode pemurnian senjata ini bahkan lebih maju daripada pola senjata Tianmang. Lu Hong juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengan cara ini, ahli pemurnian senjata Menara Tianmang dapat sepenuhnya menguasai metode pemurnian senjata ini dan menyempurnakan pola senjata Tianmang pada saat yang bersamaan. Dan Xinghao di sisi lain tidak bisa membantu tetapi menyempitkan matanya, dengan kemarahan membara di matanya. Sekarang kamu telah memperoleh metode pemurnian senjata baru, pastilah pola senjata Tianmang yang disempurnakan bukanlah hal yang aneh. Dan Xinghao memegang gulungan itu di tangannya, dan kemudian melambaikan tangannya. Yin Lang, lihat para tamu berangkat. Pada saat yang sama dan Xinghao selesai berbicara, Ming Chen telah membuka gulungan kedua. Ketika dia melihat isi gulungan itu, murid-murid Ming Chen gemetar. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lu Hong, Ye Qingshan dan yang lainnya dengan tidak percaya. Tuan, ini adalah metode pemurnian senjata dari pola senjata Tianmang. Sudah dimodifikasi. Paruh kalimat pertama tidak menyebabkan gejolak emosi di antara kerumunan, tetapi paruh kedua kalimat secara langsung membuat semua orang yang hadir merasa cemas. Metode penyempurnaan pola senjata Tianmang telah dimodifikasi. Ketika dua paragraf ini masuk ke telinga Lu Hong, Ye Qingshan dan yang lainnya, hati mereka tiba-tiba menegang, dan semua orang memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka. Dan Xinghao, yang tidak jauh, tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya. Wajah Ming Chen penuh kegembiraan. Dia terus membuka gulungan itu dan membaca isinya. Dia sangat familiar dengan pola senjata Tianmang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan bisa mencapai hafalan terbalik. Banyak perubahan telah dilakukan. Ming Chen melihat sekeliling dan dengan cepat berbalik ke akhir. Segera setelah itu, Ming Chen melihat ke arah Lu Hong. Lebih dari 200 tempat. Guru, ada lebih dari 200 rune yang dimodifikasi pada ini. Apa? Di wajah mereka semua orang sangat terkejut. Lebih dari 200 tempat. Apakah kamu bercanda? Yin Lang, yang berdiri di samping dan Xinghao, tampak tidak percaya. Tuan Jiaxiu hanya memodifikasi lebih dari 100 tempat. Leng Ruoqian juga bertanya, kalian apakah menurut Anda rencana yang direvisi ini dapat dibandingkan dengan Master Jiaxiu? Pada saat ini, Lu Hong dan Ye Qingshan juga mengambil gulungan kedua di tangan Ming Chen. Keduanya pun dengan cermat membaca isi gulungan itu. Ekspresi wajah Lu Hong dan Ye Qingshan berubah dari keraguan menjadi keterkejutan, lalu dari keterkejutan menjadi ketidakpercayaan. Dan akhirnya dari ketidakpercayaan menjadi kekaguman yang mendalam. Sangat indah. Lu Hong terus menggelengkan kepalanya, sangat indah. Ye Qingshan, yang berada di sebelahnya, juga mengangguk berulang kali.
Ada lebih dari 200 perubahan, tidak ada satupun yang berlebihan. Jika saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan berani. Saya percaya bahwa masih banyak kekurangan dalam pola senjata Tianmang. Beberapa tetua menara Tianmang berkumpul, semuanya fokus pada gulungan di depan dari mereka. Seolah-olah ejekan Leng Ruoqian dan Yin Lang belum pernah terdengar sebelumnya. Dan Xing Hao sangat marah sehingga dia berteriak dengan keras, "Apakah kamu sudah selesai membaca? Jika kamu belum selesai membaca, kembalilah ke menara Tianmangmu dan tonton lagi." "Oh," Yin Fengqi berkata dengan penuh semangat, "saya cemas lagi." Dan Xing Hao mensibir, "Hah, mengapa kamu begitu cemas? Bisakah benda yang ada di tanganmu sebanding dengan apa yang telah dimodifikasi oleh tuanku? Benarkah? Mengapa kamu tidak mengambil milikmu dan melihat-lihat? Bandingkan kedua sisinya." Yin Feng berharap tidak terlalu menjadi masalah untuk menyaksikan kegembiraannya. "Apakah kita perlu berkompetisi? Itu hanya membuang-buang waktu." Leng Ruoqian juga menggema, "Apakah Anda layak?" Pada saat ini, Penatua Ye Qingshan benar-benar berkata, "Saya pikir tidak perlu membandingkan." Semua orang saling memandang. Ye Qingshan menunjuk gulungan di tangan Ming Chen dan berkata, "Berdasarkan pemahaman saya tentang pola senjata Tianmang, modifikasi ini telah mencapai kondisi paling sempurna." Implikasi Ye Qingshan jelas bahwa, versi modifikasi dari pola senjata Tianmang, di tangan dan Xing Hao jelas tidak sebagus yang dikirim oleh Yin Fengqi. Hal ini membuat dan Xing Hao yang sudah marah semakin marah. Jika orang-orang di menara Tianmang telah menonton filmnya, tidak apa-apa. Tapi mereka bahkan tidak melihatnya, jadi mereka berani mengambil kesimpulan seperti itu. Kamu benar-benar berani berbicara omong kosong." Yin Fengqi senang. Dia terkekeh, "Jangan marah di sini. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bagaimana dengan perbandingannya?" Dan Xing Hao berkata, "Apakah kamu tidak takut?" Lalu, dan Xing Hao memegang gulungan itu di tangannya dan menunjuk. Sekelompok orang dari menara Tianmang bertanya, "Apakah Anda berani mencobanya?" Lu Hong, Ye Qingshan dan tetua lainnya dari menara Tianmang saling memandang. "Jika kita tidak membedakannya hari ini, saya khawatir pihak lain tidak akan melepaskannya." Lu Hong segera keluar. "Karena alchemy jenius tertarik, mari kita bandingkan. Cara terbaik untuk memverifikasi mana dari dua pola senjata Tianmang yang dimodifikasi yang lebih kuat adalah." Dengan menyempurnakan senjatanya, mata dan Xing Hao dipenuhi dengan semangat juang. "Dalam 2 jam, saya akan menunggumu di ladang pemurnian di pavilion." Yin Lang dan Leng Ruoqian mengikuti di belakang, keduanya tampak murung. Lu Hong berkata kepada Ye Qingshan, "Penatua Ye, menurutmu siapa yang harus kita kirim untuk bertarung?" Ye Qingshan mengalihkan pandangannya dan menatap Ming Chen tanpa berpikir. "Karena kedua metode pemurnian senjata ini diberikan kepada Ming Chen oleh temanmu, wajar jika Ming Chen bertarung." Lu Hong juga segera melihat ke arah Ming Chen, "Apakah kamu yakin? Kamu sudah kalah sekali." Ming Chen mengepalkan gulungan di tangannya, dan api perang muncul di matanya. "Ya, oke, dalam 2 jam, Penatua Ye dan saya akan membantu Anda menguasai semua modifikasi pola senjata Tianmang." 2 jam kemudian, bidang pemurnian senjata internal pavilion Xingqiao. Orang-orang dari kedua belah pihak tiba di sini sesuai kesepakatan. Dan Xing Hao, Yin Lang, Leng Ruoqian dan lainnya datang dari halaman dalam. Ditemani oleh Yin Fengqi, sekelompok orang dari menara Tianmang datang dari arah lain. Ini adalah 2 pedang yang identik, dan nilainya adalah senjata suci tingkat rendah. Kekuatan pola senjata Tianmang begitu kuat sehingga hanya senjata suci tingkat rendah yang dapat membawa kekuatannya. Jika lebih rendah dari senjata suci tingkat rendah, ia tidak dapat mensintesisnya. Lu Hongren memesan 2 pedang panjang. Kedua pedang itu cukup mirip. Baik itu bentuk pedangnya maupun teksturnya, keduanya hampir sama. Setelah pola senjata Tianmang, dari kedua belah pihak terintegrasi dengannya, kita akan melihat senjata siapa yang lebih baik. Lu Hong menambahkan, Aku tidak butuh penjelasanmu, aku tahu betul." Dan Xing Hao mendengus dingin, mengambil pedang panjang dan berjalan menuju tungku di lapangan. Kemudian, Penatua Lu Hong memandang Ming Chen. Dia tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk ke Ming Chen. Ming Chen memahami hal ini, mengambil pedang lain, dan menuju tungku lain.
Ini adalah tabrakan kedua antara Dan Xinghao dan Ming Chen. Jenderalku yang kalah, hari ini aku akan menggunakan pola senjata Tianmang milikmu untuk mengalahkanmu lagi. Dan Xinghao berkata dengan provokatif. Mata Ming Chen tenang dan tenang, meskipun Tuan Jia Xiu sangat kuat, kali ini, saya lebih percaya pada saudara muda Xiao Nunu. Saya akan menggantikan saudara muda Xiao Nunu dan mengalahkanmu lagi. Bagaimanapun, kekalahan Dan Xinghao di tangan Xiao Nunu sungguh buruk. Dan Xinghao berkata dengan nada menghine, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Setelah mengatakan itu, tungku di depan Dan Xinghao tiba-tiba menyala dengan api yang membakar. Aliran api keluar, dan suhu di lapangan meningkat dengan cepat. Segera, Dan Xinghao melemparkan banyak material ke dalam tungku, dan kemudian dengan pikiran, kekuatan spiritualnya meleduk. Wow, sejumlah besar rune terkondensasi. Melihat Dan Xinghao mengatur pola senjata Tianmang dengan sangat terampil, Lu Hong, Ye Qingshan dan tetua menara Tianmang lainnya diam-diam kagum. Meski Dan Xinghao sedikit sombong, namun bakatnya dalam memurnikan senjata memang sangat tinggi. Ini juga pertama kalinya pihak lain melakukan kontak dengan pola senjata Tianmang, baru ini, tetapi teknik Dan Xinghao sangat bersih dan rapi. Melihat Dan Xinghao sudah mulai, Ming Chen berhenti menunda, dan energi spiritual di badannya bersirkulasi, melepaskan rune yang indah. Waktu berlalu menit demi menit. Di luar paviliun Xingqiao, semakin banyak orang berkumpul. Orang-orang ini pertama-tama menunggu Xiao Nunu di Yunqi Tianfu di pagi hari, kemudian dibawa ke Menara Tianmang oleh Yin Fengqi, dan kemudian diikuti ke paviliun Xingqiao. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum keluar? Semua orang jelas tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka bola-balik, dan kesabaran mereka hampir habis. Apa yang terjadi di dalam? Saat semua orang sudah tidak sabar, seseorang datang untuk melapor. Saya baru saja mendengar dari orang-orang di paviliun Xingqiao bahwa Ming Chen dan Dan Xinghao bersaing melawan senjata percobaan. Pola senjata tidak sama. Apa bedanya? Yang satu disempurnakan oleh Master Jia Xiu, dan yang lainnya dimodifikasi oleh saudara muda Xiao Nunu. Itu tergantung Tianmang baru siapa itu. Pola senjatanya lebih kuat. Hah, dari sudut pandang tertentu, apakah ini termasuk pintu masuk Master Jia Xiu? Itu benar. Meskipun dia tidak masuk secara langsung, metode pemurnian senjata yang digunakan oleh Dan Xinghao ditingkatkan oleh Master Jia Xiu sendiri. Waktu, dapat dikatakan bahwa ini adalah permainan sampingan antara Xiao Nunu dan Master Jia Xiu. Lalu tunggu apa lagi? Bagaimana kita bisa melewatkan adegan seperti ini? Ayo pergi dan ikut bersenang-senang. Benar, ayo masuk dan lihat. Bagaimana semua orang bisa tetap berdiri setelah mengetahui keseluruhan cerita. Untuk sementara waktu, sejumlah besar orang dengan cepat berdatangan ke paviliun Xingqiao. Di mana ladang pemurnian senjata di paviliun Xingqiao? Saya tahu, ikuti saja saya. Kerumunan Wu Yang bergegas ke paviliun Xingqiao. Kemudian, di bawah kepemimpinan orang-orang di depan, mereka berhasil sampai di ladang pemurnian senjata di halaman dalam. Melihat dari kejauhan, dua nyala api menyala di bidang pemurnian senjata. Dua pembuat senjata jenius Dan Xinghao dan Ming Chen sedang menghadapi duel kedua. Pola senjata Tianmang yang diukir oleh keduanya berbeda. Di pihak Dan Xinghao, 100 rune diubah berdasarkan pola senjata Tianmang asli. Di pihak Ming Chen, lebih dari 200 perubahan dilakukan. Di sela-sela lapangan pemurnian senjata, Yin Lang dan Leng Ruoqian melihat kerumunan yang masuk, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi suram. Siapa yang membiarkan mereka masuk? Yin Lang dengan marah memarahi seorang pemurni senjata muda dari paviliun Xingqiao. Yang terakhir meringis di wajahnya, saudara senior Yin Lang, ada terlalu banyak orang dan kita tidak bisa menghentikan mereka. Hal-hal yang tidak berguna dikutuk. Sebelum Yin Lang bisa mengusir kerumunan, dua fluktuasi energi spiritual yang kuat tiba-tiba muncul di bidang pemurnian senjata. Bas! Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan aliran udara berbalik semuanya, cahaya pedang yang terang meleduk. Kedua lampu pedang itu melesat langsung ke awan, keduanya memancarkan kesombongan yang luar biasa. Selesai. Penatua Ye Qingshan berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Lu Hong, Yin Fengqi dan yang lainnya menegang. Mata semua orang di luar pengadilan menjadi cerah. Itu tidak mungkin terjadi pada waktu yang lebih baik.
Tepat pada waktunya mereka berdua membuat senjata. Kiang, mata dan Xing Hao menjadi dingin, dan pedang panjang yang dikelilingi bayangan mengalir jatuh ke tangannya. Di sisi Ming Chen, udara juga bergetar, dan pedang tajam yang sepertinya direndam dalam cahaya suci terbang keluar dari tungku. Bas! Dalam sekejap, nyanyian pedang yang keras dan jelas memulai konfrontasi sengit antara keduanya, dan pedang di tangan dan Xing Hao dan Ming Chen masing-masing bersinar. Ayolah! Dan Xing Hao Jian menunjuk menteri, bagaimana seseorang bernama Xiao bisa begitu berbudi luhur. Dengan apa yang telah dia tunjukkan, apakah dia layak dibandingkan dengan tuanku? Kamu, Menara Tianmang, hanyalah sekelompok orang. Orang-orang yang tidak memiliki penglihatan. Oh! Saat dia selesai berbicara, dan Xing Hao bergegas keluar dengan pedangnya. Ming Chen tidak menunjukkan rasa takut dan bergegas maju dengan pedangnya. Apakah kamu buta atau tidak, kamu akan mengetahuinya dalam sekali percobaan. Ups! Dua sosok mendekat seperti cahaya dan bayangan. Di antara petir dan batu api, kedua pedang itu terjalin seperti bilah yang membuka langit. Bang! Pedang di tangan kedua pria itu masing-masing menunjukkan kemegahan yang luar biasa, dan cahaya pedang yang kacau tiba-tiba meleduk dari lapangan. Di bidang pemurnian senjata, tanah tiba-tiba meleduk, dan kerikil meleduk. Ding! Detik berikutnya, suara pedang paten menyerang gendang telinga semua orang. Pupil dan Xing Hao bergetar hebat, wajahnya langsung pucat, dan sebilah pedang terbang dari depannya. Ding! Suara bilahnya paten terdengar tajam dan memekakkan telinga. Dalam sekejap, seluruh bidang pemurnian senjata pavilion Xingqiao menjadi sunyi senyap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bilah dingin itu terbang keluar dari mata dan Xing Hao. Hus-hus! Selama penerbangan, diam-diam melewati sisi kiri wajah dan Xing Hao, dan sehelai rambut yang tergerai terpotiong. Wajah dan Xing Hao menjadi pucat. Yin Lang dan Leng Ruoqian, dua pemurni senjata dari pavilion Xingqiao, membuka mata lebar-lebar dan wajah mereka berwarna tanah. Di lapangan, aliran udara mengalir deras, kerikil beterbangan, dan keanggunan dan Xing Hao dibayangi oleh Ming Chen pada saat ini. Pada saat ini, dan Xing Hao seperti pedang paten di tangannya, kehilangan keanggunannya yang dulu. Di luar lapangan, para penonton juga tidak percaya ketika mereka menyaksikan adegan yang terjadi di depan mereka. Hilang, dan Xing Hao benar-benar kalah. 1 hari kemudian, dia dikalahkan oleh Ming Chen. Tiba-tiba, terjadi keributan di bidang pemurnian senjata. Dan Xing Hao kalah. Apakah itu tidak mungkin? Bukankah kamu mengatakan bahwa itu adalah metode penempaan, pola senjata Mang Surgawi, yang dimodifikasi oleh Master Jia Xiu? Itu benar. Dan Xing Hao menggunakan metode yang dimodifikasi oleh Master Jia Xiu. Kata-kata ini menghantam hati setiap orang seperti palu yang berat. Menakjubkan. Ini bahkan lebih tidak terbayangkan. Lu Hong, Ye Qingshan dan beberapa penyuling senjata lainnya dari Menara Tianmang semuanya tersentuh. Meski hasil ini tidak melebihi ekspektasi mereka. Tapi melihat pedang dan Xing Hao paten dengan matanya sendiri, dia masih terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang menggoyahkan status Master Jia Xiu di pengadilan suci abadi fana. Meskipun Master Jia Xiu tidak muncul, apalagi memasuki tempat tersebut secara langsung. Namun mengenai modifikasi, pola senjata Tianmang, ini, Master Jia Xiu kalah. Ming Chen mengepalkan pedang panjang di tangannya. Di badan pedang, pola cahaya mengalir dan matahari bersinar. Dan Xing Hao, kamu terlalu sombong selama bertahun-tahun. Ming Chen menatap tajam ke wajah pucat pihak lain, bahkan jika kamu menjadi murid Master Jia Xiu, aku harus memberitahumu, bahkan jika kamu adalah tuanmu yang mulia bukanlah eksistensi yang tak tergoyahkan. Setelah mengatakan itu, Ming Chen menahan pedang di telapak tangannya, berbalik dan berjalan ke bidang pemurnian senjata. Dan Xing Hao mengepalkan tangannya. Setelah dikalahkan 2 kali berturut-turut, penyuling senjata panas dan berbakat ini tidak lagi sombong seperti dulu. Seperti yang dikatakan Ming Chen, di mata dan Xing Hao, status Jia Xiu di antara banyak penyuling senjata di Akademi Suci Abadi Fana, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Namun kemunduran berturut-turut membuat Dan Xing Hao sulit menerimanya. Sosoknya agak sedih. Dibandingkan dengan perhatian di masa lalu, cahaya di Dan Xing Hao tidak lagi menyilaukan seperti bintang dan bulan. Ming Chen menghampiri Lu Hong, Ye Qingshan, Yin Fengqi dan lainnya.
Lu Hong menepuk bahu Ming Chen dengan puas dan berkata, ayo pergi. Kembali ke Menara Tianmang. Para penonton di lapangan berkerumun. Pola senjata Tianmang yang baru terlalu kuat. Saya harus pergi ke Menara Tianmang untuk membuat janji. Saya akan pergi juga. Sepertinya era dan Xing Hao telah berlalu. 2 tahun terakhir, dan Xing Hao begitu berpuas diri sehingga bahkan sekelompok penyuling senjata dari paviliun Xing Qiao berjumlah 205, dan sekarang seseorang akhirnya dapat mengendalikan mereka. Hahaha, kamu benar sekali, terutama 2 geblek ini, Yin Lang dan Leng Ruoqian, menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain setiap hari, dan sekarang harimau itu sedang berbaring, mari kita lihat berapa lama mereka bisa bangga karenanya. Mendengarkan omelan orang-orang, gigi geraham belakang Yin Lang dan Leng Ruoqian hampir patah. Namun, 2 kekalahan telah menyebabkan status paviliun Xing Qiao anjlok, dan sulit bagi keduanya untuk menjadi sombong seperti sebelumnya. Menara Tianmang. Terjadi keributan, dan semakin banyak mahasiswa serta pemurni senjata datang setelah mendengar berita tersebut. Dan di ruang resepsi, Lu Hong, Ye Qingshan dan pemurni senjata lainnya merasakan angin musim semi di wajah mereka dan sangat bersemangat. Teman muda Yin Fengqi, saya sangat berterima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Jika Anda memiliki kegunaan Menara Tianmang di masa depan, tanyakan saja. Yin Fengqi melambaikan tangannya. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku di sini hanya untuk menjalankan tugas untuk adik laki-lakiku. Aku tidak yakin tentang sesuatu, jadi aku ingin meminta temanku untuk menjelaskannya. Penatua Lu baru saja berkata tidak apa-apa. Kalau begitu Xiao Nunu sahabatku, bagaimana kamu tahu urutan rune dalam pola senjata Mang Surgawiku? Dan bagaimana kamu memodifikasinya? Ini bukan hanya tentang Lu Hong penasaran, itu juga yang membuat Ye Qingshan dan Ming Chen bingung. Dari awal hingga akhir, Ming Chen tidak pernah mengungkapkan kepada Xiao Nunu metode penyortiran, pola senjata Mang Surgawi. Baiklah. Yin Fengqi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, adik laki-laki tidak memberitahuku, dan aku tidak tahu situasi spesifiknya. Tapi aku bisa menebak satu hal dari percakapanku sebelumnya dengannya, yaitu adalah, ada orang di belakang adik laki-laki. Seorang guru yang sangat kuat. Lu Hong, Ye Qingshan dan yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Memang benar, mengingat usia Xiao Nunu, dia seharusnya tidak bisa mencapai level seperti itu. Pasti ada ahlinya di balik itu. Guru teman kecil Xiao Nunu seharusnya menjadi salah satu dari 10 ahli pemurnian senjata di Tanah Suci Gudang Abadi, seperti dugaan Tuan Jia Xiu. Ya, Ye Qingshan setuju, saya tidak tahu guru yang mana, saya benar-benar ingin mengunjunginya secara langsung. Lu Hong mengangkat tangannya sedikit, karena guru itu hanya memberi nasihat dari belakang, dia tidak boleh ingin menunjukkan wajahnya, jadi jangan berasumsi. Semua orang mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian dia kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yin Fengqi. Setelah beberapa saat, Ming Chen secara pribadi mengirim Yin Fengqi pergi. Saudara muda Yin, terima kasih banyak dan saudara muda Xiao Nunu kali ini. Kami akan mempelajari dengan cermat 2 metode pemurnian senjata yang dikirim oleh saudara muda Xiao Nunu. Guru dan saya juga baru saja mendiskusikannya. Mulai sekarang, kami akan menggunakan 2 metode untuk menyempurnakan senjata ini. Kami akan membagi setengah dari keuntungan yang dihasilkan dengan metode ini dan mengirimkannya ke Yunqi Tianfu. Kata Ming Chen tulus. Yin Fengqi menggaruk kepalanya, kamu tidak seharusnya melakukan itu. Kakak muda baru saja mengatakan bahwa aku akan memberimu 2 metode pemurnian senjata ini. Dia tidak mengatakan bahwa kamu akan berbagi manfaat atau semacamnya. Ming Chen menjawab, terima kasih kepada saudara muda Xiao Nunu karena begitu baik. Bagaimana kita di Tianmang Lou bisa berpura-pura menjadi tuli dan bisu? Timbal balik adalah rasa hormat. Yin Fengqi tersenyum, oke. Saya akan memberitahu saudara junior ketika saya kembali. Ming Chen terus bertanya, apakah saudara junior Xiao Nunu ada di Yunqi Tianfu? Jika dia ada di sana, saya akan pergi bersamamu. Lebih baik berterima kasih padanya secara langsung. Yin Fengqi merentangkan tangannya dan berkata, tidak, saya keluar lebih awal. Kemana dia pergi? Aku benar-benar tidak tahu. Orang itu tidak keluar selama beberapa hari, atau dia tidak kembali setelah keluar. Baiklah. Akademi Suci Abadi Fana. Awan gelap menutupi langit, guntur dan kilat bergulung,
dan daerah berbatu yang luas seperti naga yang telah lama tertidur. Tempat ini adalah tempat favorit saya untuk latihan fisik. Ada banyak kolam pendinginan badan, yang tersebar di kawasan berbatu yang luas. Beberapa dari kolam pendinginan badan ini terbuka, dan beberapa berada dalam keadaan sunyi, dan tiba-tiba, bang! Energi menakutkan yang mengguncang bumi tiba-tiba melonjak di kolam pendinginan badan tertentu, disertai dengan 10 pilar energi spektakuler yang perlahan bangkit. Di dalam kehampaan, cahaya guntur surgawi tiba-tiba muncul, dan di dalam bumi, api naga dan api bumi meleduk. Dalam sekejap, seluruh tempat pemurnian badan terkejut. Apa yang terjadi? Seseorang telah membuka kolam pendinginan badan tingkat 10. Seseorang telah membuka kolam pendinginan badan tingkat 10. Hah, siapa itu? Pergi dan lihat. Angin dan guntur menderu di tempat pemurnian badan. Di kolam pendinginan badan, energi yang sangat besar memenuhi dunia. Di bawah mata yang penuh keterkejutan, guntur langit dan api bumi seperti dua naga raksasa yang bertemu. Bang! Di atas kolam pendinginan badan, kekuatan agung terjalin seperti badai. Dan di tengah guntur dan api hari itu, sesosok badan muda tiba-tiba muncul dengan cahaya keemasan di sekujur badannya. Dia seperti batu di arus deras, tidak bergerak. Itu dia. Seseorang mengenali pria yang pemarah itu. Siapa? Siapa lagi itu? Xiao Nunu. Itu benar-benar dia. Kurang dari 10 hari sejak dia terakhir kali membuka kolam pendinginan badan tingkat 10, kan? Waktu. Baru 10 hari berlalu, dan dia ada di sini lagi. Terakhir kali Xiao Nunu menyebabkan keributan besar di tempat pemurnian badan. Kurang dari 10 hari kemudian, pihak lain mengalami body tempering level 10 lagi. Cahaya guntur dari langit bagaikan air terjun yang terbang turun dari awan, terus-menerus menerpa badan Xiao Nunu. Api bumi, seperti naga raksasa yang menerobos kurungan, melonjak ke depan, memperkuat badan Xiao Nunu. Dibandingkan pertama kali dia membuka kolam pendinginan badan level 10, Xiao Nunu jelas jauh lebih tenang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Xiao Nunu hampir gagal untuk pertama kalinya. Energi dari penempaan badan tingkat 10 melebihi ekspektasi Xiao Nunu, dan hampir tidak ada masalah pada saat itu. Kali ini, Xiao Nunu bisa dikatakan sudah siap, dia berdiri di kehampaan dengan mata tertutup rapat. Seni badan hegemon pancer, di badannya berjalan dengan lancar menembus ke seluruh badan. Di mata semua orang, kolam pendinginan badan saat ini seperti tungku besar, dan Xiao Nunu seperti senjata ajaib yang membawa kekuatan langit dan bumi dan terus menguat. Dibandingkan pertama kali, kondisinya jauh lebih baik. Ya, saya ingat terakhir kali, dia hampir gagal. Luar biasa. Dia mampu beradaptasi dengan kekuatan body tempering level 10 untuk kedua kalinya. Kekuatan fisik ini benar-benar membuat iri. Kuat secara fisik, tapi dia juga cukup pandai dalam menyempurnakan senjata. Sepertinya kamu juga mendengar tentang apa yang terjadi kemarin. Siapa di seluruh Akademi Suci Abadi Fana yang tidak mengetahui hal ini? Bahkan siswa setingkat dan Xinghao telah menderita di tangannya. Masa depan anak ini pasti tidak terbatas. Semua orang yang menonton berkata, berkomunikasi sambil memperhatikan perubahan kondisi Xiao Nunu. Namun, Xiao Nunu sangat stabil dari awal hingga akhir. Meskipun beberapa gelombang kekuatan penekan badan menerobos permukaan badan dan membuka beberapa luka di badan Xiao Nunu selama proses tersebut. Hal itu tidak berdampak banyak pada Xiao Nunu. Dalam waktu sekitar 1 jam, tempering selesai. Energi agung yang menyelimuti kolam pendinginan badan berangsur-angsur menghilang. Xiao Nunu tertahan di kehampaan, dan badannya tampak bermandikan cahaya keemasan. Ada arus listrik yang berkedip-kedip di badannya, api mengelilingi badannya, dan setiap inci daging dan darah memancarkan kekuatan yang mendominasi. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas secara diam-diam. Bahkan dari jarak sejauh itu, aku masih bisa merasakan kekuatan fisiknya yang kuat. Yah, itu seharusnya tidak terlalu jauh dari senjata kekaisaran. Menurut frekuensi pendinginan badannya, diperkirakan dia akan melakukannya bisa menyembuhkan badannya dalam 2 atau 3 bulan. Kekuatan fisiknya bisa mencapai level senjata kekaisaran. Tunggu, apa yang terjadi? Tiba-tiba seseorang berseru. Hah, ada apa? Dia sepertinya belum ingin mengakhirinya. Apa? Semua mata kembali tertuju pada sosok emas di langit di depan mereka. Saya melihat energi besar yang hampir hilang tadi berkumpul kembali.
10 sinar energi yang mengelilingi kolam pendinginan badan melesat langsung ke awan. Kekuatan penempaan badan, yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, diaktifkan kembali. Apakah ini? Mata semua orang membelalak. Dia ingin melanjutkan dengan body tempering tingkat ke-10. Apakah kamu gile? Itu terlalu acak. Dia mungkin tidak tahu bahwa kekuatan body tempering tingkat ke-10 akan diperkuat setiap saat. Hentikan dia dengan cepat. Badan fisiknya tidak akan mampu menahannya. Namun, sebelum kerumunan penonton datang untuk mengingatkan Xiao Nunu, kolam penempaan badan tingkat 10 sudah beroperasi. Formasi guntur dan api yang megah dan megah tiba-tiba muncul di bawah Xiao Nunu. Guntur surgawi, api duniawi, dua kekuatan pemurnian badan yang menakutkan, berputar mengelilingi lingkaran sihir, dan badai energi di sekitar Xiao Nunu tampak meleduk. Energi yang kuat bertabrakan, dan udara di sekitar Xiao Nunu terbakar. Ini adalah ketiga kalinya Xiao Nunu membuka kolam pendinginan badan tingkat 10. Energi yang dikeluarkan oleh kolam pendinginan badan jauh lebih ganias dari 2 kali sebelumnya. Mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia melepaskan badan emas kuno. Wow! Arus udara emas yang kacau menyebar ke seluruh langit, dan sayap suci emas di belakang Xiao Nunu ditutupi dengan aliran api yang indah. Kekuatan pemurnian badan terus-menerus mengalir ke anggota badan dan tulang Xiao Nunu, tidak menyisakan ruang untuk mengalir ke pembuluh darah dan kulit. Xiao Nunu seperti besi merah yang dikalsinasi oleh api, dan pakaian suci kuno di badannya juga berubah menjadi merah emas. Semua orang di tempat pemurnian badan berada dalam keadaan gembira. Gile sekali. Aku melewati body tempering level 10 2 kali berturut-turut. Tidak banyak orang yang berani bertindak seperti ini. Ya, dia harus menunggu setidaknya beberapa saat agar badan fisiknya beradaptasi sebelum kembali. Satu hal yang ingin kukatakan, meski menurutku dia juga main-main. Tapi sepertinya dia mampu menanggungnya. Jika dia berani melakukannya 3 kali berturut-turut, saya akan mengaguminya. Apakah kamu gile? Kecuali beberapa praktisi fisik tingkat Tiansu dan tingkat Tiansuan, siapa yang berani bermain seperti ini? Di bawah tatapan serius semua orang, Xiao Nunu menyelesaikan tempering badan level 10 2 kali berturut-turut, totalnya 3 kali. Kali ini waktu pendinginan badan sekitar setengah jam lebih lama dari yang terakhir kali. Xiao Nunu berdiri di kehampaan, memberi kesan seperti bola api yang menakutkan. Pakaian suci kuno di badannya berubah dari warna emas asli menjadi warna emas. Tepat ketika semua orang mengira ini akan segera berakhir, Xiao Nunu langsung memanggil batu sumber perintah suci. Mulailah penempaan badan tingkat ke-10. Dengan erangan yang dalam, batu sumber perintah suci bersinar terang, dan saat 1 juta perintah suci dikonsumsi dalam sekejap, kolam penempaan badan tingkat 10 terus beroperasi. Semua orang di tempat pemurnian badan melebarkan mata mereka. Ini dia lagi. Gile, benar-benar gile. Apakah kamu ingin memberitahu para tetua di halaman? Jika kamu terus bermain seperti ini, sesuatu pasti akan terjadi. Kakak junior Xiao Nunu ini bukanlah orang yang sederhana. Karakter, pikirkan tentang semua penampilannya setelah memasuki Akademi Suci Abadi Fana, yang mana yang telah melampaui ekspektasi semua orang. Baris, apakah benar-benar tidak akan ada masalah? Bahkan bagi orang yang kuat, apakah semuanya akan disempurnakan? Sebelum semua orang bisa pulih, kolam pendinginan badan tingkat 10 meletus dengan kekuatan pemurnian badan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Daerah di mana Xiao Nunu berada seketika berubah menjadi tungku langit dan bumi, ilusi, dengan guntur langit dan api bumi yang spektakuler, seperti naga raksasa, melingkari badan Xiao Nunu. Semakin sering kolam penempaan badan tingkat 10 dibuka, semakin kuat kekuatan penempaan badan yang dapat dibawanya. Di saat yang sama, waktu untuk melatih badan juga akan lebih lama. Xiao Nunu benar-benar jatuh ke dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Dia menerima kekuatan eksternal berulang kali, terus-menerus melampaui puncak aslinya. Akademi Suci Abadi Fana adalah tempat yang tidak kekurangan orang jenius. Ada banyak orang jenius yang keluar dari Akademi Suci Abadi Fana dan menjadi penguasa. Namun semakin banyak orang jenius yang berumur pendek. Di masa yang penuh gejolak, naga dan harimau saling bertarung. Xiao Nunu jelas tahu apa yang dia inginkan. Yunci Tianfu. Xiao Nunu belum kembali selama 2 hari lagi. Dia mungkin pergi ke suatu tempat untuk berlatih lagi.
Yanying duduk di tepi jembatan air, menggulung celananya, dan menggantungkan kaki kecilnya di air. Air. Saya juga ingin menjadi lebih kuat. Yanying menundukkan kepalanya dan melihat tangannya. Meskipun dia tidak pekerja keras, dia jelas tidak malas, tapi dia masih belum membuat kemajuan apapun akhir-akhir ini. Suekyu, aku tidak akan menjadi kutu kupret seumur hidupku, kan? Yanying menatap monster biru di sebelahnya. Tidak. Hah. Yanying terkejut. Suekyu, bisakah kamu bicara? Akulah yang berbicara. Hah. Yanying menoleh ke belakang dan melihat Ye Suhe sedang berbicara. Yanying menepuk keningnya. Maaf, aku tidak langsung bereaksi. Ye Suhe sedikit lucu, apakah kamu akan berlatih? Aku akan mengantarmu. Mata Yanying berbinar pada awalnya, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi. Bakatku terlalu buruk, jadi sebaiknya aku menunggu saja sampai mati. Bagaimanapun, Xiao Nunu memberiku 5 juta perintah suci kemarin. Jika aku menghemat uang, aku seharusnya bisa untuk bertahan hidup ini. Ye Suhe memutar matanya. Kamu bisa melakukannya. Potensi seperti ini. Ye Suhe berkata, jika bakat Anda buruk, tidak ada jenius di dunia. Ying cemberut, saya tidak mau, tetapi kekuatan saya tidak sebanding dengan bakat saya. Setelah mengatakan itu, Yanying berbaring telentang di jembatan kayu, rambutnya tergerai berantakan, seolah dia sedang berbohong pada pijakan yang sama. Ye Suhe duduk di sampingnya, aku tidak mengejekmu, aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak tahu betapa kuatnya dirimu. Mata Yanying kusam, dan senyuman asal-asalan muncul di wajahnya yang lembut. Seberapa kuatnya? Di seluruh Akademi Suci Abadi Fana, bisakah aku mengalahkan siapapun? Belum. Yanying tidak mau bicara lagi. Ye Suhe melanjutkan, tapi mulai sekarang, akan sulit untuk mengatakan. Kamu hanya tidak memahami dirimu sendiri. Aku adalah keturunan klan Flame Demon, dan kamu berasal dari... Tiba-tiba, terdengar suara berat. Suara itu tiba-tiba datang dari atas halaman suci Abadi Fana. Ye Suhe terkejut. Yanying sangat ketakutan hingga dia bangkit dari tanah. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Saya melihat bahwa di suatu tempat di langit di atas halaman suci Abadi Fana, angin dan awan berkumpul, dan awan gelap menutupi langit. Kemudian, lingkaran sihir besar muncul di langit. Lingkaran sihir yang beroperasi menggerakkan aliran udara ke segala arah, dan segera, saluran transmisi terbuka di kehampaan. Menerbitkan sekarang, misi mendesak. Diumumkan sekarang, misi mendesak. Sebuah lingkaran sihir besar tiba-tiba muncul di langit di atas halaman suci Abadi Fana. Saat bagian yang agak mengejutkan dibuka, banyak siswa di Akademi Suci Abadi Fana yang khawatir. Hah, apa yang terjadi? Entahlah, sepertinya di sana, di lapangan kuil. Ayo kita ke sana dan melihat. Hoa, hoa, hoa. Setelah sosok lain dengan cepat bergerak menuju gathering ke arah Temple Square. Pada saat ini, sejumlah besar orang berkumpul di alun-alun kuil, dan mata semua orang tertuju pada lorong di atas alun-alun. Ini misi yang mendesak. Ya, saya tidak tahu apa itu. Awan gelap menutupi langit, dan suasana di alun-alun agak tegang. Segera setelah itu, suara keras seperti bel sekali lagi menyerang gendang telinga semua orang. Pemberitahuan misi, kejahatan jahat telah muncul di dekat gunung kelelawar raksasa-raksasa. Banyak suku dan kelompok etnis di sekitarnya telah dirugikan. Untuk mencegah penyebaran kekuatan jahat lebih lanjut, pejabat senior Akademi Suci Fanxian telah memutuskan bahwa murid-murid kami Akademi akan pergi ke gunung kelelawar raksasa Chang untuk melenyapkan kejahatan. Misi ini sangat berbahaya, dan hanya siswa, tingkat Yuheng, ke atas yang diizinkan untuk berpartisipasi. Siswa tingkat Kaiyang dan tingkat Yaoguang tidak diizinkan untuk melakukan misi ini. Misi selesai. Setelah itu, hadiah berdasarkan prestasi. Pemberitahuan misi darurat, ada bencana jahat di dekat gunung kelelawar raksasa Changshan. Murid akademi kami dapat pergi ke gunung kelelawar raksasa Changshan melalui saluran transmisi ini. Dalam misi ini, hanya siswa akademi tingkat Yuheng ke atas yang diizinkan untuk berpartisipasi. Tugas awal adalah membersihkan monster di gunung kelelawar raksasa Chang adalah yang utama, dan kamu tidak diperbolehkan memasuki area terlarang di luar gunung tanpa izin. Ingat,
Tugas awal adalah membersihkan monster di gunung kelelawar raksasa Chang, dan kamu tidak diperbolehkan memasuki area terlarang di luar gunung tanpa izin. Momentum yang kuat itu seperti guntur. Seperti berdampak pada gendang telinga semua orang. Setiap kata sangat melekat di benak setiap orang. Terutama kalimat, hanya murid di atas level Yu Heng yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam misi ini, menimbulkan ketegangan yang besar. Temple Square tiba-tiba menjadi gelisah. Ada masalah iblis di gunung kelelawar raksasa Chang. Pantas saja keadaannya darurat seperti ini. Apakah ada yang pergi? Yah, masalah iblis membawa bencana bagi dunia di tanah suci gudang abadi. Ya, kekuatan iblis ini membuni orang. Tanpa berkedip, dia sering membuni biksu generasi kita, jadi semua orang bisa membuni mereka. Jika saya tidak mencapai level Yu Heng, saya pasti akan melakukannya bunuh mereka tanpa meninggalkan jejak. Berhenti bicara omong kosong, aku telah mencapai level Yu Heng, dan aku akan pergi ke gunung kelelawar raksasa Chang untuk membereskan masalah iblis. Aku akan pergi bersamamu, ayo pergi. Kurang dari setengah jam setelah misi darurat gunung kelelawar raksasa Chang dilepaskan, banyak mahasiswa yang bergegas ke medan perang. Sosok-sosok melompat dan bergegas ke saluran transmisi. Saat ini, di balkon di sisi barat laut Temple Square, Master Pedang Fan Yuan sedikit mengernyit, ekspresinya serius. Kejahatan telah terjadi lagi, dan aku tidak tahu berapa banyak orang tak bersalah yang akan terbunuh. Hoa, salah satunya adalah seorang wanita berusia sekitar 30 tahun, yaitu Ning Yu. Ning Yu berpakaian ringan, dengan baju besi di bagian depan dan belakang, dan senjata di pinggang dan punggungnya. Di sebelah Ning Yu adalah pria lembut dan anggun dengan pakaian hitam dan celana panjang putih. Dia adalah master lain dari Akademi Suci Abadi Fana, Lu Jin. Fan Yuan memandang kedua orang itu. Apakah kamu sudah menerima misinya? Ya, Ning Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya baru saja menerima perintah dari atas dan segera bergegas ke gunung kelelawar raksasa. Fan Yuan menggelengkan kepalanya. Aku belum menerima pesanannya. Lu Jin menghela nafas dan berkata, aku cemburu. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin pergi melakukannya untukku. Baik, Fan Yuan setuju tanpa berpikir. Mata Lu Jin berbinar, benarkah? Fan Yuan mengangguk, iya. Ning Yu mengerutkan kening, dan dia memelototi Lu Jin, apakah kamu bercanda? Jika atasan mengetahuinya, apakah kamu masih ingin berada di dunia fana? Apakah kamu tinggal di pengadilan suci? Lu Jin menggosok hidungnya dan tidak menjawab. Fan Yuan berkata, saya serius, Anda dan saya pergi ke para tetua untuk mengajukan penggantian tugas. Ning Yu menghentikan Fan Yuan, dia berkata, dengarkan pengaturan dari atas. Anda belum menerima pemberitahuan tugas, mungkin ada hal lain yang lebih penting. Yah, Fan Yuan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi harus menyerah setelah menerima tatapan penuh tekad Ning Yu. Selain kalian berdua, siapa lagi yang akan memimpin tim? Tuan Wulai. Fan Yuan mengangguk sedikit, tidak apa-apa, kekuatan Wulai masih sangat kuat. Ya, Ning Yu menegaskan, dan dia berkata, tanpa penundaan lebih lanjut, kita akan berangkat. Fan Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, perhatikan keselamatan. Ning Yu berkata, jangan khawatir. Ini bukan pertama kalinya kamu menghadapi kekuatan iblis itu. Fan Yuan terus memperingatkan, mengerti. Setelah beberapa penjelasan, Ning Yu dan Lu Jin segera berangkat. Kedua sosok tersebut pun menarik perhatian banyak pelajar di sekitar alun-alun bait suci. Itu Tuan Lu Jin dan Penatua Ning Yu. Apakah mereka memimpin tim dalam misi ini? Seharusnya begitu. Dikatakan bahwa Tuan Wulai juga akan pergi ke gunung kelelawar raksasa. Adalah jika divisi memimpin tim, risikonya akan lebih kecil. Ayo kita bunuh musuh. Ayo pergi. Fan Yuan menatap Lu Jin dan mata Ning Yu menjadi serius saat dia memasuki saluran transmisi. Dipimpin oleh seorang guru tidak serta-merta mengurangi risiko. Mungkin juga risikonya terlalu besar, sehingga dibutuhkan seorang guru untuk memimpin tim. Bahkan Fan Yuan masih belum mengetahui situasi spesifik di gunung kelelawar raksasa Chang, namun karena Akademi Suci Abadi Fana telah mulai diberangkatkan, dia hanya perlu menunggu lebih banyak berita datang kembali. Sisi lain dari halaman Suci Abadi Fana. Tempat untuk melatih badan. Ini benar-benar menggemparkan. Pada saat ini, banyak lumpuh total.
Semua orang memandang Xiao Nunu seolah-olah mereka sedang melihat monster. Ternyata dia tidak gile, tapi aku gile. Bagaimana kalau kita menyerah pada kultivasi badan? Sebelum terlambat, kamu bisa menjadi seorang kultivator pedang atau seorang kultivator pedang. Saya tidak mau melakukannya. Latihan fisik lagi. Langit dan bumi, apakah ini benar-benar manusia? Bagaimana dia melakukannya? Ada tangisan di tempat pemurnian badan. Setiap orang mengalami pukulan telak karena satu alasan. 11 kali di kolam pendinginan badan tingkat 10, dimulai dari kemarin lusa, 11 kali berturut-turut. Termasuk yang sebelumnya, totalnya ada 12 kali. Perintah suci untuk membuka kolam pendinginan badan saja menelan biaya lebih dari 10 juta. Jika itu orang lain, tulang mereka akan hancur berkeping-keping dan organ dalam mereka akan berubah menjadi abu. Tapi Xiao Nunu, dengan gerakan mengejutkan, membuka kolam pendinginan badan level 10 11 kali berturut-turut. Pada saat ini, Xiao Nunu diselimuti badai emas, dan pakaian suci kuno di badannya ditutupi dengan pola guntur dan api yang mengalir. Jika sebelumnya Xiao Nunu seperti bola api, sekarang dia seperti meteorit. Setiap inci meteorit tersebut mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Bas! Tiba-tiba, Xiao Nunu membuka matanya, dan dalam sekejap, udara di sekitarnya terbakar hebat. Detik berikutnya, Xiao Nunu menyalakan api terang di kehampaan, dan kemudian kakinya mendarat di tanah. Bang! Tanah longsor, retakan tanah, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar hingga lebih dari 10 mil jauhnya. Para penonton di sekitar menjauh. Melihat Xiao Nunu, yang memiliki pola guntur dan api mengalir di sekujur badannya, keterkejutan besar muncul di wajah semua orang. Kuat. Ini sangat kuat. Ini jelas merupakan kekuatan fisik yang sebanding dengan senjata kekaisaran. Batuan beterbangan dan aliran udara tidak teratur. Xiao Nunu berdiri di tengah reruntuhan yang riyuntuh, dengan senyuman di wajahnya. Inilah yang kuinginkan. Kekuatan. Dia mengangkat lengannya dan mengepalkan jari-jarinya. Bang! Gelombang cahaya keemasan meleduk seperti nebula, dan kekuatan besar sekali lagi muncul di belakang Xiao Nunu. Semua orang di tempat pemurnian badan melebarkan mata mereka, merasakan aliran udara yang sangat kuat dan ganias, dan semua orang gemetar. Selain Xiao Nunu, tidak ada orang lain yang bisa mencapai level senjata kekaisaran di alam Grandmaster tingkat kelima. Di bawah tatapan kaget semua orang, Xiao Nunu berjalan menuju bagian luar tempat pemurnian badan. Semua orang secara sadar menyingkir. Di mata mereka, Xiao Nunu telah melampaui batas kemampuan manusia. Itu terlalu menakutkan. Ya, alasan utamanya adalah dia masih berada di alam Grandmaster tingkat kelima. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu, yang sedang berjalan ke depan, tiba-tiba melonjak dengan energi spiritual di badannya, dan kemudian, gelombang energi yang kuat dilepaskan, dan aura emas menyebar seperti awan. Aura di badan Xiao Nunu langsung menembus batas alam Grandmaster tingkat kelima. Mata semua orang di belakang hampir keluar. Alamnya juga telah ditembus. Sesaat kemudian, Xiao Nunu keluar dari tempat pemurnian badan. Dia berdiri di platform teleportasi, merasakan kekuatan agung mengalir di badannya. Xiao Nunu mengangkat tangannya untuk menjelajahi hatinya. Saat kolam pendinginan badan terbuka, penyerapan efek obat Huang Kuan Du Erdan dipercepat. Dan di sini, kekuatan Huang Kuan Du Erdan telah diserap seluruhnya. Tidak ada jejak yang tertinggal. Xiao Nunu berada di alam Grandmaster tingkat pertama ketika dia mengambil Huang Kuan Crossing Erdan. Xiao Nunu awalnya berharap Huang Kuan Du Erdan akan mengizinkannya mencapai alam Grandmaster tingkat kelima. Namun, ketika dia berada di alam rahasia Taiksu, Xiao Nunu juga menyempurnakan kekuatan asli dari pohon anggur iblis. Selama periode ini, keduanya bergabung menjadi satu, mengangkat Xiao Nunu ke alam Grandmaster tingkat ke-6. Huang Kuan Du Erdan telah diserap seluruhnya. Bahkan jika ular Yama bermata 8 dapat menyempurnakan yang kedua untuk saya, efeknya mungkin tidak akan sebaik sebelumnya. Saya akan mencari sumber daya budidaya lainnya nanti. Xiao Nunu bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Xiao Nunu sama sekali tidak mengkhawatirkan sumber daya. Saya memenangkan lebih dari 70 juta perintah suci dari Dan Xinghao, dan memberikan 5 juta kepada Yan Ying. Saya menghabiskan 11 juta untuk membuka kolam penempaan badan tingkat 10,
dan masih ada lebih dari 50 juta, ditambah ya asli saya, dengan lebih dari 60 juta tahbisan suci, tidak perlu khawatir tentang sumber daya dalam jangka pendek. Tepat ketika Xiao Nunu hendak pergi ke gedung kelas 1, sesosok badan muncul di hadapan Xiao Nunu di depan. Hah, Han Zushi. Sosok di depannya tidak lain adalah Han Zushi dari Sekte Pedang Disa. Ia juga pendatang baru peringkat kedua tahun ini. Han Zushi juga melihat Xiao Nunu yang tidak berkata apa-apa dan segera berbalik dan pergi. Xiao Nunu mensibir, Zheng Chou tidak punya tempat untuk mencarimu. Tapi aku sendiri yang mengirimkannya ke pintuku. Xiao Nunu segera mengejarnya. Han Zushi bahkan tidak menoleh ke belakang, dia terus berlari ke depan. Hoa! Sebelum Han Zushi bisa berlari jauh, bayangan emas lewat, dan detik berikutnya, Xiao Nunu menghalangi jalan lawan. Mau kemana? Kakak senior Han. Xiao Nunu memunggungi Han Zushi dan memandangnya ke samping. Wow! Gelombang udara yang kuat menyerbu, dan Han Zushi segera dihancurkan oleh momentum Xiao Nunu, tidak bisa bergerak. Ekspresinya berubah. Sudah berapa lama dia tidak melihatnya? Apakah kekuatan pihak lain sudah menjadi begitu menakutkan? Namun segera, Han Zushi kembali tenang. Karena sesosok muncul di belakangnya. Hoa! Orang di belakang Han Zushi mengenakan pakaian putih dan sepatu bot hitam, dengan penampilan yang luar biasa. Dia memegang pedang bersarung di tangannya. Di sarungnya, kata "bintang jahat" terukir dengan jelas. Bintang jahat, bumi jahat. Orang yang datang di belakang Han Zushi tidak lain adalah Feng Yu, yang telah dicari Xiao Nunu ke alam rahasia Taiksu sebelumnya. Apakah kamu akhirnya bersedia muncul? Xiao Nunu berkata dengan sinis, menargetkan orang-orang di belakang Han Zushi. Feng Yu tersenyum dengan tenang, aku tidak menyangka bahwa tujuan utamamu pergi ke alam rahasia Taiksu adalah untuk menemukanku. Xiao Nunu berkata, aku tidak menyangka kamu akan tiba-tiba muncul. Matanya ringan, dengan tenang. Dia berkata, darah Tian Huang. Apakah kamu ingin mengambilnya kembali? Bersambung.